Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari P3HI Pusat, saya adalah Winarno dan rekan saya Pak Widi Astanto. Izinkanlah kami memaparkan bagaimana memijat akupresur untuk meningkatkan daya imunitas di masa pandemi ini. Sekilas tentang P3HI, kami berdiri tanggal 8 Agustus 2016, 4 tahun yang lalu. Kami mempunyai 15 PD dan mempunyai cabang 57, ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Di sini kami tekankan sekali lagi bahwa SOP akupresur ini bisa meningkatkan daya imunitas. Dan akupresur yang kami miliki adalah sudah berumur 5.000 tahun yang lalu dan sudah terbukti secara empiris bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Maka manfaat dari pijat akupresur adalah pertama adalah preventif, yang kedua adalah promotif. Nah, marilah saya akan menjabarkan bagaimana caranya untuk memijat ini. Monggo Pak Widi, silakan. Dan sambil ini saya akan menjelaskan peralatan atau apa saja menurut SOP yang kami jelaskan adalah pemijatan ini, yaitu yang pertama adalah minyak. Anda bisa pilih minyak, ya ini minyak zaitun atau minyak baby oil. Kemudian ini adalah alkohol, sanitasi. Kemudian ini adalah krim, di mana krim ini tidak boleh berbau dan tidak boleh alergi. Kemudian ada anduk 2, ya ada anduk 2 untuk bersih, kemudian tisu basah sama tisu kering, dan ini adalah alat pijat tumpul. Nah, perlu kami jelaskan di sini pada saat teman-teman nanti memijat itu ada beberapa bagian, yaitu dibagi menjadi 3 yang kaki, 3 yin kaki. Saya ulangi, 3 yang kaki, 3 yin kaki, kiri dan kanan, kemudian ke tangan kanan, 3 yang tangan, 3 yin tangan, kemudian punggung, kepala, dan seluruhnya. Jadi pemijatannya nanti sampai totok wajah. Jadi diharapkan bahwa teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian di rumah, pada saat nanti Anda mempraktekkan ilmu kami, Anda akan bisa merasakan manfaatnya. Marilah kita akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk mempraktekkan. Sebelum melaksanakan kita pemijatan, perlu sekali kita melakukan sanitasi, ya. Bisa dilepas Pak Widi? Ya, oke. Ya. Kemudian kita melakukan penyemprotan kaki dulu ya. Ya kan. Ini tujuannya apa? Untuk sterilisasi sambil dibersihkan semuanya. Untuk apa? Ya ini untuk menghilangkan lemak-lemak, kotoran-kotoran, ya kan? Nah, kemudian kita lap, ya kan? Kita lap. Ini, dan pada saat mengelap ini tidak boleh bolak-balik begini, tapi harus satu arah. Ini ke sini, ya kan? Ya, kita lihat. Ya. Belum pernah bersihin Pak ya. 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 Setelah melakukan pembersihan, maka saya melakukan cuci tangan 6 langkah. Ya. Saya pakai ini aja. Lebih bagus. Ya.
Jadi cuci tangan 6 langkah ini sangat lengkap sekali. Ya kan? Nah, yang paling penting adalah kita akan menjalankan ini pijat pemanasan teknik 5 pijat dasar. Jadi kita menggunakan krim atau menggunakan minyak. Pertama adalah kita melakukan yaitu mengusap. Nah, pada saat mengusap ini harus menarik dari sini, dari lutut sampai ujung. Nah, terus, ya kan, kemudian kita tekuk, yaitu melakukan teknik peremasan. Ya, terlalu keras, Pak? Cukupan? Ya, pada saat memijat ini tidak boleh terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu lembek. Ya. Peremasan ini sangat bagus sekali untuk melenturkan otot-otot. Jadi pada saat dipanasin ini tidak sakit. Kemudian setelah meremas, kita menekan. Ya. Kemudian habis itu kita memukul. Baru kita menggetarkan. Setelah kita melakukan penggetaran, ini kita stretching, kita tarik supaya nggak licin. Ini kita tarik set gini, diginikan. Nah, ini fungsinya untuk supaya betis-betis ini menjadi kendur. Kalau gangguan penyakit-penyakit yang sering kram, yang sering kesemutan, ini bagus sekali ditarik ini, gini. Nah, ya. Kemudian ini. Baru arah kaki kanan. Sama seperti tadi. Nah, jadi kita melakukan gerakan mengusap. Nah, mengusap ini bagus banget untuk kondisi yang sangat capek, tegang, apalagi yang kurang tidur. Itu begini. Ini diremas. Menimbulkan relaksasi. Gimana Pak Widi rasanya? Enak ya? Nah, di rumah jarang dipijat ya. Ya, kita lihat sini. Kemudian kita menekan. Kemudian kita memukul. Kemudian menggetarkan. Sama seperti tadi, kita mengambil stretching. Kita tarik. Kita regangkan ini. Ya. Tuh, kemudian bisa bangun sebentar. Ya. Oke. Sama ini juga dipersiapkan. Nanti kita juga akan memijat. Meremas, menekan, ya, ini juga, sama juga gerakan meremas juga. Kita memijat 4 alat gerak manusia, 2 kaki dan 2 tangan. Setelah melakukan penekanan, nah, dikendorkan semuanya. Tujuannya adalah otot-ototnya menjadi lemes, sehingga nanti pada saat dipijat tidak mengalami cedera. Ya, ini yang paling penting. Ya, oke, monggo, silakan tidur. Nah, sekarang inilah rahasianya. Rahasia umur 5.000 tahun yang lalu, titik-titik ajaib. Pada saat kita memijat akupressure ini, yang pertama kali adalah ngambil kita ST36. Ini fungsinya meningkatkan seluruh daya tahan tubuh. Ya kan? ST36, ya kan? Ini untuk titik panjang umur. Untuk apa saja? Kemudian ST37 ini untuk gangguan perut,
ya kan. Sama nih ST39, ya kan. Kemudian ini adalah ST40. Nah, ini fungsinya untuk kolesterol, terus area lembab yang ada dalam tubuh dikeluarkan semuanya. Jadi kalau punya batuk yang nggak sembuh-sembuh, ini kalau dirangsang akan keluar nih area semua. Kemudian kita ambil lagi nih ST42, ya kan. Terlalu keras? Enggak ya? Nah, ini. Habis itu kita mengambil, setelah meridian lambung, kita akan mengambil meridian GB. GB ini, nah ini sini. Kalau ini ST36, ini adalah GB34. Ini adalah titik dominan otot. Ini laki-laki wajib dipijat yang ini. Bagi laki-laki, ini fungsinya untuk kesejahteraan rumah tangga. Ini merangsang semuanya tuh, yang capek-capek yang nggak hilang-hilang. Ini keseleo. Ini titik dominan otot dipakai. Kemudian titik GB39, 3 jari sini, ini ada di sini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mencegah pikun. Ya, mencegah pikun, pelupa. Nah, ini. Orang stroke nih harus diambil di sini. Ya, orang stroke, apalagi yang suka daya konsentrasinya kurang. Kenapa ya? Nah, ini penting banget nih. GB39, terus GB40 nih. Lekukan ini. Ini untuk empedu. Bagus sekali. Gangguan-gangguan batu empedu. Kemudian GB41. GB41 ngambil di sini. Set. Di antara jari kelingking dan jari manis. Kita ngambil begini. Ya, terasa sakit? Terasa? Ya. Setelah ngambil jalur GB, maka kita akan mengambil yaitu jalur BL. Ya, jalur BL. Ini kita ngambil di tengah-tengah betis. Nah, ini untuk kasus-kasus kencing batu, susah kencing, kencing anyang-anyangan. Nah, nih. Kalau kencing sakit, nah di sini nih. Ngambil ini GB40, GB39. Ini kan. Terus untuk GB60-nya di sini. Nah, di GB60 ini untuk keseleo. Yang bagi pinggang yang sering sakit, yang pinggangnya sering ngeluh. Nah, di sini nih bukanya. Kemudian BL60, terus kemudian BL62 nih. Ini untuk bahu, ya sendi-sendi bahu yang frozen shoulder nih. Ini harus dibuka di sini. Penting banget nih. Kemudian BL63. Nah, di sini nih. Ini adalah BL63. Nah, kita selesai dengan 3 meridian yang kaki, maka kita mengambil 3 meridian yin kaki. Saya akan mengambil dari jalur limpa. Ya. Ini jalur limpa. Nah, ini adalah untuk di SP2, SP3 maaf. SP3 ini adalah titik ion dari limpa. Jadi untuk kasus-kasus mah yang nggak sembuh-sembuh. Habis itu kemudian SP4, ini untuk yang darah tinggi. SP4 bagus sekali. Ini diambil. Terus yang kurang, yang daya belajarnya kurang, konsentrasi kurang, ini bagus. Ditambah dengan SP4 ini akan mempengaruhi kerja limpa. Kemudian kita ambil SP6, 3 cun atau 4 jari dari mata kaki bagian dalam. Ini adalah titik istimewa yang berguna untuk merangsang 3 meridian, 3 organ utama, yaitu ginjal, limpa, dan hati. Nah, ini bagus sekali untuk orang-orang yang sakit diabetes. Titik-titik ini titik-titik luar biasa nih. Kemudian SP8. Nah,
Ini untuk kasus-kasus menstruasi yang teman-teman yang mempunyai menstruasi yang nggak teratur, sakit, terus kemudian gangguan menstruasi di sini ya, di sini tempatnya. SP8. Kemudian SP9 ini juga untuk menguatkan ginjal juga, kencing, pembuangan rea-rea semuanya. Kemudian ambil SP10. Nah, SP10 ini ngambil dari mana? Ini tekapkan langsung ke sini, dirangsang. Nah, SP10 ini merangsang darah menjadi segar lagi. Bila ini digabungkan dengan SP6, ini untuk kasus-kasus menstruasi yang sangat sulit, itu bisa keluar. Ya, ini. Ya, oke. Kemudian setelah kaki kiri selesai, maka kita akan berlari ke kaki kanan. Sama seperti tadi, ini kita mengambil ST36. Ya kan, ST36, ST37, ST39, ST40, ST42. Ya kan? Kemudian ambil GP34, ambil GP39, GP40, GP41. Ya kan? Dan ini kita lihat, kemudian kita ngambil BL40, BL39, kemudian BL60, BL62, dan kemudian BL63. Dan setelah di area yang kaki, maka habis ini kita mengambil daerah yin kaki. Sama nih, ini adalah SP3, SP4, kemudian kita ngambil SP6, kemudian ngambil SP8, ngambil SP9, dan terakhir SP10. Nah, setelah dari pemijat ini semuanya, maka berakhirlah 2 kaki ini, 3 yang kaki, 3 yin kaki. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasuki area tangan. Monggo Mas. Ya. Maju lagi. Ya, oke. Tadi sudah dilemesin. Maka yang pertama diambil adalah harus yang area yang tangan. Dimulai di awal, yaitu dari meridian usus besar. Maka kita akan mengambil titik heku atau LI4. Nah, ini untuk membuang angin, nyeri-nyeri. Jadi nanti teman-teman kalau punya badan nyeri, terus kemudian yang tidurnya terlalu malam, badannya rasa nggak enak dan sebagainya, ini wajib diambil. Anda bisa mencoba di rumah, begini. Kemudian ambil LI6, 3 cun dari sini, akan di sini. Nah, ini. Kemudian habis itu kita ngambil tri pemanas atau TE atau sanciau. Nah, ini sanciau ini berguna banget untuk fungsinya memanasin seluruh tubuh ada di sini. Nah, ini kita ambil sini. Di sini kita ambilnya nih. Ini TE4. Kemudian TE5. Nah, ini. Titik ini istimewa banget, TE5 ini, yaitu untuk membuang 6 ppl, 6 angin, ppl. Di sini semuanya. Kemudian kita ngambil, habis itu jalur usus kecil. Maka ini kita ambil langsung sini. Ini adalah SI3. Ini penting banget diambil. Kenapa ini diambil? Ini untuk kasus-kasus kalau tangannya nggak bisa begini kan. Ada kan? Ada saudara atau nenek atau papa gini. Kalau gini kesakitan, maka ini dibuka. Saya kasih tahu rahasianya. Nih, diambil SI3, kemudian SI4, ya kan? Kemudian SI7. Nah, kita ambil sini semuanya. Ya, setelah nih 3 yang tangan, maka kita balikan, kita mengambil
3 yin tangan. Kita ngambil dari paru-paru. Ya, paru-paru seperti di dalam ngambilnya. Ada seperti ini. Maaf. Ya. Jadi pengambil paru-paru 1, ini yang sering batuk. Batuk kita ngambil sini. Kita ngambil begini. Ya. Ya, ini. Berasa, Mas? Berasa ya? Nah, kemudian kita ngambil yaitu LU7 sini. Ya, ini LU7. Ya kan? Terlalu keras? Cukup ya? Cukup ya? Terlalu kening. Kemudian ngambil LU9. Di kasus-kasus darah tinggi bagus banget nih diambil. Ya, nanti kalau ada saudara darah tinggi, ini ujung di pangkal jempol ini, diuyak-uyak ini napasnya jadi lega. Banyak kan orang darah tinggi sesak napas, ya, sesak napas. Kemudian kita ambil lagi, yaitu jalur perikardium, yaitu kita ngambil namanya PC untuk perikardium. Ini, kita ngambil PC6. Nah, ini fungsinya adalah untuk menenteramkan jantung. Jadi untuk orang darah tinggi, orang yang kolesterol, nah di sini. Ini perlu banget diambil. Kemudian kita ambil PC7 untuk yang jantung berdebar-debar, ya. Jantung berdebar-debar, ini perlu diambil. Ini kan. Habis ini kita akan mengambil HT3. Kita ngambil gimana caranya? Tekuk, ada sela-sela sini. Setelah sini kita luruskan, kita pijat. Nah, ini. Ini untuk kekacauan Qi jantung sangat bagus. Kemudian ambil HT5. HT5 itu ada di sini. Ya, HT5. Ya kan. Kemudian HT7. HT7 itu ada di pangkal kelingking. Ya, pangkal kelingking. Ya, oke. Setelah ini semua selesainya, kemudian kita melakukan pijat area tangan kanan, yaitu dimulai dari area yang sama seperti tadi, yaitu kita ngambil sini, yaitu LI4 dan LI6. Ya, kita bareng nggak apa-apa, ini supaya hasilnya maksimum. Kemudian kita ngambil jalur TE atau ya Sancio, yaitu Sancio 4, TE4. Kemudian ambil TE5 untuk segala angin. Kemudian ini kita ngambil SI3. Kemudian ambil lagi SI4 dan SI7. Ya. Ya. Terus kemudian kita ambil area yin tangan, ya. Kita pindah lagi. Ya, supaya gampang melihatnya. Yaitu ngambil titik paru-paru sama tadi. Ya. Paru-paru yang area kanan, ya. Paru-paru area kanan di sini. Kemudian kita ngambil paru-paru 7 atau LU7, kemudian ambil LI9, ya. Kemudian ngambil jalur perikardium, ya kan, perikardium 6 kita ambil, terus perikardium 7, yang kasus-kasus jantung berdebar-debar, kalau Anda pernah merasakannya, jantung deg-deg ini, maka ini perlu diambil. Kemudian kita ngambil HT3, ini tekukan ini. Nah, tekukan ini. Kemudian ambil HT5, ya kan. Dan terakhir HT7. Ya, tadi saya sebutkan ini untuk kasus-kasus darah tinggi, ya kan. Setelah dari tangan selesai, maka saya harus mengambil punggung. Monggo Mas. Balik sini. Balik sini. Semua su belakang. Sila. Ya. Oke.
Nah, di sini kita akan mengambil titik yang ada di sini semuanya sepanjang 2 jari dari tulang punggung yang ada di sini. Ini kan tulang punggung kan, ini segini. Nah, kita ngambil sini sepanjang dari ujung sini sampai ujung sini. Ini fungsinya adalah untuk merangsang organ utama, 5 organ yang ada di tubuh manusia. Maka kita mengambilnya seperti ini. Ya kan? Ini kita ambil. Terlalu keras, Mas? Cukupan ya? Ya, ini. Nah, ini akan membuat nyaman banget. Karena ini bila mana dirangsang, ini langsung ke titik organ. Langsung. Jadi tidak muter-muter dulu. Kalau dari kaki, dirangsang dari kaki itu muter-muter kemana-mana. Nah, ini semuanya kita lihat. Ini kan. Kemudian kita ambil jalur du, yaitu du 4 sini. Ya kan, du 4. Ini untuk mengisi qi dari ginjal, bagus banget. Ya, ini untuk kalau laki-laki hipotensi, ini penting banget. Terus lesu, yang kurang tenaga, terus yang orangnya tuh kurang bergairah. Nah, ini perlu diambil nih. Ini penting banget, ini du 4. Kemudian kita mengambil tu 14. Ini untuk kasus-kasus yaitu pundak yang sakit, leher yang salah bantal, ini perlu dibuka semua di sini. Ya, tu 14. Kemudian tu 21. Tu 21 ngambil gimana? Ini ujung telinga nih, tarik garis lurus. Ini adalah tu 20. Maka depannya 1,5 cun. Nah, ini adalah tu 21. Ini untuk yang kasus-kasus vertigo. Pusing yang nggak pernah hilang-hilang. Nah, ini enak banget nih. Ya. Bagi yang teman-teman yang kurang tidur, terus kepalanya vertigo, terus sakit sebelah sini, ini bisa diambil dirangsang. Ya. Kemudian bisa balik, Mas. Nah. Ya, oke. Kita lihat, ini ada bisa diizinkan, buka bentar dikit. Nanti pakai lagi. Nah, ini ada namanya titik tu 26 di sepertiga di atas mulut. Ini fungsinya titik oksigen untuk membangunkan orang pingsan. Ini kalau dirangsang orang akan nyaman sekali, oksigennya penuh dalam badan sehingga dia mudah tidur. Kasus-kasus orang susah tidur ini perlu diambil, ya, perlu diambil. Ini ada titik pertemuan antara meridian usus besar dengan meridian ren. Ini ketemunya di sini semuanya. Oke, bisa pakai lagi? Ya, ya, bisa tiduran, monggo. Nah, sekarang kita akan mengambil ren, ya, ngambil ren di sini. Ren ini berfungsi untuk satu kalau di bawah udel itu untuk kasus-kasus ginekologi. Kalau udel ke atas ini kasus-kasus untuk lambung. Jadi kalau pada saat kita mengambil usus di bawah udel, ini untuk kasus-kasus yaitu misalnya mani beser, susah punya anak, ya kan. Terus kemudian kita mengambil orang yang lemes terus, yang energinya kurang. Kemudian kita ngambil ren 4, ren 6, kemudian ambil ren 12. Ini untuk lambung ya, penyakit lambung ya. Lambung, kemudian ren 17, ini ada titik dominan qi. Nah, ini penting banget. Kita uyak-uyak sini, di dadanya. Ini nanti enak sekali, nyaman. Nah, kemudian pemijatannya, semua titik sudah selesai. Kita ingat tadi, akupresur dari P3AI adalah akupresur berbasis akupuntur. Jadi dengan kekuatan jari, hari ini saya akan mempraktekkan setelah dipijat harus ada namanya pijat pendinginan. Supaya apa? Supaya hasil pemijatan ini badannya nggak sakit semua. Karena kita pernah kan, habis dipijat badannya sakit semua. Nah itu karena tukang pijatnya sendiri memang tidak melakukan pendinginan. Apanya? Maka kita lakukan pendinginan. Sama seperti tadi, monggo tiduran.
ya kan? Sama ini gini. Kemudian kita meremas. Habis meremas kemudian menekan, memukul, nih, sama kayak tadi prosesnya. Kemudian kita lagi nih, ya sama. Terus kemudian kita meremas, ya kan? Habis meremas. Kemudian memukul, digetarkan, sama lagi pergerakan. Nih, ya bisa berdiri. Yap. Nah, kemudian sama juga. Nah, ini penting banget digetarkan ini supaya efek dari pemijatan ini nanti tidak sakit, ya kan? Sama juga. Nah, kemudian kita melakukan pembersihan. Mari. Dibersihkan lagi dari minyak-minyak sehingga nanti diharapkan klien setelah selesai pemijatan itu bersih lagi. Ya, ada kan? Biasanya habis dipijat, karena krimnya nggak bisa dibersihin, terus jalan, terus jatuh. Karena licin. Nah, itu yang permasalahan utamanya. Karena tidak melakukan pembersihan lagi. Dibersihkan lagi. Ya, supaya mencegah terjadi kecelakaan sama klien sendiri. Ya, oke. Ya, monggo, lenggah. Ya. Gimana, Pak Widi, setelah hasil pemijatan? Gimana lagi? Ada lagi? Gimana, saya minta ini tanggapannya? Oh ya, oke, baik ya. Oke, rasanya nyaman. Nanti saran-saran saya, hidup sehat, cukup tidur, hindari asin yang berlebihan, kemudian makanan sehat. Saya kira itu aja. Nanti ketemu saya lagi seminggu lagi ya. Oke. Demikianlah presentasi kami dari P3AI, ya kan? Dari P3AI, pijat akupresur meningkatkan imunitas di masa pandemi. Semoga ini sangat bermanfaat dan bisa diperhatikan di lingkungan keluarga Anda. Saya harap Anda tetap sehat. Salam P3AI. Amin.